kan hanya singkat saja. Nanti silabusnya gimana? Ya nanti sudah singkat ini gimana? Bahkan juga saya jelaskan pelajaran selanjutnya Pak sementara untuk ini saja, sementara sedikit tapi ya, karena saya melanggar silabus juga nggak bisa, nanti kena semprit dengan pengurus. Jadi yang jelas kita kembalikan kepada manhaj. Manhajnya apa? Kewajiban itu pasti ada hak. Kewajiban itu mesti hubungannya dengan hak. Kalau menjadi kewajiban Anda berarti haknya siapa? Kan gitu. Lalu kedua, di dalam masalah hak itu ada dua. Ada hakullah, ada hakul adam. Nah, di dalam masalah hakul adami, di dalam hak secara global, baik itu hakullah atau hakul adami bisa digugurkan oleh sahibul hak. Paham? Ada punya hutang berapapun, punya hak kisos, punya apapun bisa digugurkan untuk hakul adamnya. Anda punya hak kisos, punya hak hadul qadhaf, punya hak harta yang dicuri dan lain sebagainya, bisa untuk apa itu namanya menggagalkan. Kedua, untuk hakul adami, ya untuk hakullah. Ini cara manhajnya dulu. Ini kalau nanti zaman ketemu dengan manhajnya ini akan bisa turut, tidak hanya secara kaulan. Hakullah lebih ringan daripada hakul adami. Hakullah mabniun alal musahah, alal musamahah. Tapi alal hakul adami alal musahah. Tapi hakul adami bisa dibandingkan. Hakullah ketika orang itu tidak dikisos, tidak di urusan hakullah loh ini ya, tidak dipotong tangan, zina tidak dipenjara, aku tidak diranjam, zina tidak dihad. Bisakah diampuni dosanya? Kira-kira bisa nggak Allah mengampuni dosa ketika tidak dilaksanakan had itu? Dan ketika di had itu apa dosanya sudah hilang? Masalah dosanya hilang ketika dilaksanakan di dunia. Ini masih ada khilafiyah. Jadi kalau sudah disiksa di dunia, apa hilang dosanya di akhirat? Apa sudah diampuni? Masalah maghfirah itu hakullah. Masalah itu adalah bifadlih. Kita bukan Mu'tazilah yang pasti harus gini, enggak. Kalau masalah maghfirah, masalah apa, itu semuanya dikembalikan bifadlih. Kalau orang zina yang semacam itu, orang yang membunuh sampai orang 100, orang yang sampai zina kepada wanita terus, itu oleh Kanjeng Nabi dihad enggak itu? Enggak kan? Terus apakah Gusti Allah enggak bisa memberi ampun dosa yang semacam itu? Ini yang perlu kita kembalikan dalam sahibul haq. Bisa saling untuk kembali kepada urusan pada sahibul haq, apakah mengampuni atau tidak. Ini hal yang sangat penting untuk sebagai manhaj di dalam menetapkan hukum, sehingga tidak harus seperti ini. Apa kalau seperti itu diampuni oleh Allah? Pasti diampuni. Kalau tidak seperti itu tidak diampuni. Kembali ini. Ketiga, di dalam negara muwatonah, negara bangsa, sebagaimana pesannya Rasulullah ketika Rasulullah terhadap orang-orang Yahudi, apakah di situ juga mengikuti hukum Islam semuanya? Kembalinya Allah Ta'ala mengatakan, Kul ya ahlal kitab, katakan Muhammad, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainahum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a
wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah fa in tawallau faqul syahadu bi anna muslimun. Katakan pada Muhammad kepada ahli kitab, ta'alau, mari kita bersama-sama ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, pada hukum-hukum yang kita dengan antara kamu dan aku sepakat. Yang tidak sepakat tidak usah kita sepakatkan. Ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Apa yang diantara sawain bainana wa bainakum, antara orang Islam orang Yahudi pada waktu itu, alla na'budu illallah wala yusriku wala nusyrika bi syai'a wala yusriku bi syai'a ya alla na'budu illallah wala nusyrika bi syai'a wala yattakhidhu ba'duna ba'don arbaban min inilah jangan saling mentuhankan. Itu saja yang kita sepakati. Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainahum. Dan di dalam agama yang ini kita secara komprehensif, agama yang di situ disepakati oleh orang ahli kitab, orang Islam, yang kemudian oleh Allah dijanjikan dengan mendapatkan pahala besar. Innal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Coba ini terdengar asing, tapi Al-Quran. Innal ladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara wasabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihah. Apakah amal sholihah itu melakukan hukum Islam? Orang Yahudi, orang Nasrani masuk hukum Islam. Falahum ajrum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini akan selalu berbeda pendapat, yang tentunya kita harus mengambil yang paling maslahat di Indonesia karena yang mukhtar. Wah, itu sama lihat tafsiran ayat itu. Tafsiran ayat itu adalah Yahudi man qablana apa Yahudi fi zamani nabiyina. Nah, coba ini zaman kaji semacam itu, ya akhirnya yang penting itu diakui sebagai Islam. Man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihah. Apa amal soleh? Alladzi akibatuhu al-maslahah. Akibatu al-maslahah. Ini yang harus kita perhatikan. Berarti apakah harus mendirikan had? Kalau hakul adami, ini cukup pemerintah menjadi mediasi. Karena yang kewajibannya adalah mediasi, karena untuk afun dan tidaknya adalah sahibul hak. Faham? Dilaksanakan kisos qadhf itu haknya sahibul hak, pemerintah untuk mediasi. Ketika di situ masih ada mungkin mediasi walaupun jangka panjang, orang akan dikisos kesunatan untuk melarikan diri. Ketika ada harapan untuk dimediasi. Itu Fathul Qorib Pak Didi Wahab yang saja ada itu Iya apa enggak? Kesunatan melarikan diri ketika yataman al-afwan anhu. Loh, ini apakah terus selama ini masih tetap harus dilaksanakan kisas?
Kemudian ketika nanti hukum ini mau kisah saja ketika dilaksanakan di Indonesia akan selalu berbeda dengan mazhab. Nah, untuk hakul adami kalau ini apakah kita kembalikan idrarul hudud bisyubhat karena ini kembalinya kepada hakku kepada urusannya Allah. Kalau Anda rumuskan harus kisas yang kemudian sawain bainana wa bainahum antara orang Islam dengan non-Islam misalnya orang Islam membunuh non-Islam kalau menurut Imam Syafi'i harus dikisas, aku tidak boleh dikisas. Tapi kita merumuskan hukum Syafi'i akan berbentangan dengan fikihnya Hanafi. Nah, ketika sama-sama dikisas akan bertentangan dengan hukumnya Syafi'i. Bagaimana? Kalau kita tidak laksanakan masih ada cantolan tidak bertentangan menurut ini. Apa tidak kembali kepada hukum siasah yang penting tidak melanggar syariat, tidak melanggar menurut. Nah, kita tidak melaksanakan tidak melanggar menurut ini. Dicoba dirumuskan itu. Ini masalah panjang. Nah, coba seperti tadi masalah ranjang. Ketika sama lihat dalam hadisnya jelas itu. Ketika Anis melarikan diri, kemudian Rasulullah mengatakan, terus dikejar. Itu sama lihat itu saja dalam Bidayah Mujtahid ya, Bidayah Mujtahid ada. Ternyata setelahnya dikejar terus dibunuh, Rasul mengatakan, kenapa kau biarkan saja, barangkali tobat. Apakah kalau sudah tobat ini menjadi gugur? Sekarang itu kalau di Indonesia tobat aja, baru dicekal tobat. Nah, coba. Memang sukutu fa'inan talafus sukutu bi'afil maghduf. Qala Bukhari fasaur wala zaila yasiq wala afu wala yaskutul had. Qala sapi yasiq wala afu yaskutul had. Balaghal imam aulam yablu. Menurut Imam Syafi'i masalah qadhaf itu bisa dimaafkan baik sudah sampai pada imam atau tidak. Rasulullah komun in balaghal imam lam yajuz alafu wa ilam yablu jaza alafu. Ini khilafiyah ini apakah kita nggak boleh mengambil yang kondisional di Indonesia? Bahkan menurut Imam Syafi'i boleh afu. Kemudian dalam masalah iqamatu hadisina, di situ Haman lihat di dalam Fathul Qorib esensinya apa? Ketika ada orang ikrar dengan zina disuruh untuk mencabut. Iya kan? Ikrar dengan mencuri disuruh kesunatan mencabut, bahkan kesunatan tidak ikrar. Apa tidak merintahkan bohong? Bohong berdosa enggak? Ketika berdosa diperbolehkan, pasti ada hal yang lebih maslahah dibandingkan itu. Loh, ini apakah pemerintah harus melaksanakan itu? Tidak ikrar saja enggak apa-apa kok. Bahkan secara faktual hampir tidak ada orang zina yang bisa dibuktikan dengan 4 saksi, nggak pernah ada. Apakah hal ini harus perlu dirumuskan? Di mana rumusan itu tidak akan pernah berfungsi, malah justru akan dijadikan sebagai alat. Ini cobalah kita rumuskan yang semacam ini. Oke. Bahkan menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, pengakuan 1 kali saja tidak cukup, harus pengakuan berkali-kali. Malah menurut Abu Abdullah la yajibul had illa bi aqariro arba'atan marratan pada marratin, mengakunya harus 4 kali. Berarti orang yang mengaku zina, ada saksi 3 atau dikoyok oleh orang tidak mengaku itu sudah tidak perlu dihad. Tidak mengaku itu sudah tidak perlu jihad. Terus sisinya apakah masih harus memperjuangkan adanya had? Apakah ini masalah ta'abud? Kalau ta'abud mestinya gak boleh. Kan gitu kan. Harus tunduk.
Tapi malah kalau bersaksi, kalau ikrar sudah harus lari, harus kesunatan dicabut. Yang jelas itu perintah bohong. Iya enggak? Wong sudah ikrar disuruh mencabut itu apa enggak perintah bohong itu? Hah? Bohong apa enggak dosa? Kok diperintah melakukan dosa? Syariat memerintahkan dosa, berarti ada hal yang lebih. Ini siapalah, jangan jumut alal mangkulat saja. Dikaji semacam itu, sekecil semacam itu. Nah, kemudian dalam masalah yang tadi orang zina harus ada had. Waqad ruwiya min tariqin anna ma'izan marujima. Wa masatul hijar haraba. Fa'atba'uh faqala lakum radduni ila Rasulillah faqatalu rajman wa dzakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala hala taraktumuh la'allahu yatubu fayatubullah alaih. Ketika Ma'is diranjam kena batu lari, akhirnya fa'atba'uh dikejar oleh mereka. Faqala lahum radduni ila Rasulillah. Mas mengatakan, aku kembalikan kepada Rasul. Fakatalu, tapi tidak dihiraukan langsung sampai dibunuh. Wadzakaru dzalik lin Nabi, mereka lapor kepada Nabi. Faqala hala taraktumuh. Kenapa kau biarkan saja? La'alla yatub, fayatubullah alaih. Toh zina adanya Ma'isi ranjam itu dengan ikrar, apakah nggak bisa mencabut ikrarnya? Loh, kalau di situ cabut ikrarnya sudah jelas, apakah di situ harus dipaksakan? Loh, ini loh cobaan. Nah, kemudian di dalam masalah malayatimu al wajib ila bifa wajibun itu setelahnya wajib, setelahnya jadi wajib. Kalau belum wajib tidak harus mengusahakan biar wajib. Itu masalah lain. Dan mengusahakan barang yang belum wajib ini apa boleh dilihat? Gak semuanya mengusahakan agar wajib ini boleh. Kalau kamu tidak mampu bekerja, akhirnya memplosir agar supaya mendapatkan satu nisab, dan itu membahayakan, haram. Orang tidak mampu berdiri sholat harus duduk karena memang kakinya sakit. Apakah boleh berobat agar supaya mengusahakan biar sempurna? Lihat, bahaya enggak? Nah, kalau sudah mengkristal kemudian dipaksakan akan menjadi bahaya, bisa lumpuh, maka haram berusaha. Dari sini, apakah boleh mengusahakan secara konstitusi yang nanti akibatnya seperti yang saya katakan tadi? Loh ini loh, nah, jangan terjebak dengan konsepnya FPI. Kan rupanya banyak yang terjebak dengan konsepnya FPI. Boleh kalau dengan secara konstitusi, iya kan? Tidak dipikirkan kalau tidak terjadi khilafah. Para ulama-ulama menjadi korban karena khilafah. Ya kalau zaman Rasul bisa karena semuanya tunduk kepada Rasul. Tapi kalau setelahnya Rasul nggak bisa karena hukum sudah multi. Paham ini? Ini coba dirumuskan masalah ijra'ul hukmi, apa yang ditulis tadi itu masih belum. Tapi maaf saya belum bisa melihat tulisannya secara sempurna, tapi hanya mendengarkan dari presentasi tadi itu masih banyak beberapa keiskalan. Ya sudah, ini saya tambahi saja apa itu namanya yang sesuai dengan silabus. Saya itu yaitu pokok dibaca aja lah. Karena masih satu kan masih satu kali pertemuan, padahal fikih muwatonah juz 1 ini untuk semester awal semua. Nah, sekarang kita berbicara mabhasul robe' yang nanti kita terakhir, untuk yang terakhir mabhasul khamis isyaratul fitnah.
Terus bab kasus hadis ya kita gandengkan satu besok. Satu syaratul fitnah dengan oleh nomor kasus hadis itu taujiah tisi taujiatim min jamiatim takhruji matil boya sudah nggak usah dikaji, nggak masalah, berarti tinggal satu. Nah, tinggal satu biar sesuai dengan silabus ya sudah, tapi syarat itu loh sepentingnya. Ini kalau saya bicarakan satu persatu ini dibaks masailkan sampai berapa jam nggak cukup. Tapi saya serahkan kepada kalian, sudah beberapa manhaj sudah saya sampaikan. Terus coba dikaji dengan masalah kisos, dikaji di dalam masalah had. Kan modalnya sudah ada ya. Kenapa Ma'is kok disampaikan seperti itu? Terus kisos kenapa Abu Yusuf sampai mencabut masalah kisos yang harus dilaksanakan dengan alasan karena akan terjadi faudon. Kemudian dalam masalah hadus zina, hadus zina gimana nih? Dalam masalah qadhaf, Imam Syafi'i saja memperbolehkan untuk kemudian di Indonesia itu modelnya ini sudah hati ketika hakul adami itu selalu dimediasi sampai dia mau tanda tangan. Kalau belum tanda tangan tidak bisa putus masalah. Seperti nabrak itu kalau belum ada tanda tangan jadi ya gak selesai. Waduh, silabusnya nggak jadi itu. Sudah kalau gitu ikhtilafun al-ikhtilaf amrun daruriyun wa sunnatun min sunnanillah, ini sudah jelas bahwa perbedaan ini tidak bisa lepas.